saya perawat BK dan ini teman saya perawat Sofi. Sebelumnya saya belum tahu ini dengan Mas dan Mbak siapa? Dengan Mas Aulia dan saya Mbak Dea. Dengan Mas Aldan dan Mbak Dea ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Ini kami mau bimbing sedikit terkait dengan perkembangan keluarga dari Mbak Dan. Untuk waktunya sendiri 20 menit bagaimana? Oh iya. Nanti untuk mengawali pertanyaan, ini Mas dan Mbak ini tempat tanggalnya itu gimana? Kalau saya lahir di Malang 9 Maret tahun 98. Kalau saya di Jember, Desember kita. Jadi usianya kalau misalnya ini 25 tahun, Mbaknya 23 tahun. Kalau usia pernikahannya sudah berapa tahun? Masih 5 bulan. Ini masih baru ya mungkin. Biasanya untuk kebiasaan sehari-harinya itu ngapain aja? Saya itu kami sama-sama ibu kerja. Suami saya itu jadi manajer di PT Medika. Kalau saya bekerja. Ini berarti sama-sama kerja ya, kerja. Karena sama-sama kerja ini kalau untuk proses komunikasinya itu gimana? Sekarang tidak, soalnya kita jarang ketemu. Karena komunikasinya itu bukan asli dari kita atau ada yang dari luar gitu. Kalau suami saya itu dari Malang, kalau yang asli ini. Kalau untuk asal sukunya juga beda beda. Saya Madura, suami saya Jawa. Saya sudah berapa lama mas di Jember? Kalau di Jembernya udah 5 tahun kan. Kalau untuk bahasa saya ini kan karena dari dua juga, kita pakai jadi bahasa. Jadi karena kita sehari itu pakai bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya buat ini kebiasaan pembahasan tradisional di sini, itu nggak pernah punya tradisional. Sudah. Kayaknya sama. Untuk kegiatan ibadahnya ini biasanya dilakukan sendiri atau sendiri sih mbak di sini karena kan sama-sama ibu. Kemudian kalau saya kan di luar kota, jadi masing-masing ibadahnya. Lebih baik untuk karena mas sama mbaknya kan sama-sama bekerja, jadi sumber penghasilannya kan dari mas sama mbaknya. Itu apakah ada penghasilan lain seperti mungkin bantuan atau mungkin pinjaman pendidikan? Nggak ada sih kalau sumber penghasilan ya dari kita berdua, dari hasil kerja sama-sama. Dari mas dan mbaknya ini gimana rasanya kalau pas istirahat di waktu libur saat ini? Nah sebenarnya sih kalau dari saya mbak itu saya jadi kerja setelah liburan juga, tapi berhubung kan sama kerja saya juga berencana saya tapi kan capek, jadi ya saya diem aja. Kalau dari mas ya? Kalau dari saya menikmati hari libur dengan istirahat saja. Soalnya istri juga nggak pernah minta jalan-jalan, jadi saya kiranya itu juga ingin sama-sama istirahat. Selama 5 bulan menjalani pernikahan ini apa yang mas dan mbak rasakan? Kalau dari saya itu biasa aja itu sama aja kayak sebelum menikah, karena kan orang tua saya kan itu bekerja sama, jadi sekarang juga suami saya juga bekerja juga atau apa-apa, jadi sama-sama biasa aja kayak sebelum menikah, karena saya juga anak kerja. Kalau dari saya ya itulah kita kan sama-sama kerja menyuruh keluarganya kan. Jadi mungkin yang jadi pembeda mungkin saya lebih ada yang merawat daripada laki-laki.
kalau misalnya kasih saran ya, kalau kan juga bisa tahu ya, kalau ada waktu luang mungkin bisa eh daripada saja tuh kayak nonton atau mungkin melakukan kegiatan bareng seperti mungkin bisa saya coba Mbak sarankan. Ada nggak sih Mas Mbak tujuan yang ingin dicapai setelah pernikahan, menjalani pernikahan ini? Kalau dari saya sih yang penting saling membahagiakan satu sama lain, kemudian saling mendukung juga, dan juga pengen punya keturunan sih. Kalau saya Ya, sih pengen ngerasain jadi seorang ibu. Oh, berarti ini Mas sama Mbak ini udah siap jadi peran baru, jadi orang tua ya. ya, sama Pengen, sih. pengennya punya anak berapa? Karena kita sama-sama sibuk kerja mungkin satu atau dua cukup sih Mbak. Kalau dari Masnya gimana? Ya cukup dua. Soalnya dari pengalaman orang tua saya itu anaknya 5 itu sangat, saya membayangnya itu sangat keberatan gitu. Dua. Oh iya, dan juga. Tapi yang penting sih Mas dan Mbak ini juga nanti kan bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Ngomong-ngomong nih soal peran jadi orang tua, Mas dan Mbaknya sudah ngelakuin persiapan apa aja? Kalau saya itu biasanya ikut itu sudah baca di sekitar itu. Sama sih, mungkin pas istirahat di kantor itu tanya-tanya ke teman-teman yang kira-kira tanya masih adanya jadi apa. Wah, udah bagus sih itu Mas dan Mbaknya ya. Berarti udah kita banget udah jadi orang tua. Semoga nanti dilancarkan ya. Amin. Ngomong-ngomong, Mas dan Mbaknya udah pernah dengar belum soal panggilan yang bersama? Kalau dari saya sih tahunya itu cuma hamil ya. Kalau persalinan itu kurang tahu. Itu yang apa kan itu prosesnya. Iya, gimana? Ya, kalau dari Mbaknya paham sedikit sih Mbak kalau masalah kehamilan dan persalinan karena dari ikut seminar-seminar yang lalu itu kalau masalah kehamilan itu nggak boleh capek terus perbanyak makan kayak perbanyak nutrisi terus olahraga kecil ringan-ringan kayak gitu. Oke. Berarti Mbak Danusi juga udah cukup paham ya terkait dengan kehamilan dan juga persalinan. Sekarang saya mau tanya terkait dengan riwayat penyakit keluarga dari Mas dan Mbaknya, apa ada riwayat penyakit keturunan gitu? Insya Allah kalau dari keluarga kita nggak ada Nggak ada. penyakit keturunan. Oh iya, terus kalau dari Mas dan Mbak ini apa ada tindakan untuk mencegah penyakit atau tentang kesehatan? Kebetulan kalau saya sendiri sih dari kecil itu sudah diajarkan pola hidup sehat sih Mbak. Jadi kalau sakit itu jarang, mungkin ya sakit karena kecapean aja kayak gitu. Kalau dari saya dulu pernah kena tipes karena aku jajan sembarangan waktu SD. Tapi sekarang udah alhamdulillah nggak sakit-sakitan lagi. Lagi sakit itu apa yang dilakukan? Eh, Istirahat saja. Sama minum kayak paracetamol kayak gitu. Mungkin kalau baru kalau dirasa udah parah itu baru ke rumah sakit, tapi jangan sampai. Berarti masih ini ya Mbak, masih ditangani sendiri, jadi belum sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Iya. Iya betul. Ya semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Ini rumah sendiri atau menyewa nih Mas? Rumah sendiri kebetulan habis beli setelah menikah. Oh iya, saya perhatiin soalnya ini rumahnya udah cukup nyaman ya Mas ya. Iya. Kalau untuk sehari-hari dari perawat rumah atau kondisi rumah ini apa ada yang mengganggu aktivitas keseharian dari Mas? Ada sih, kondisinya masih bagus, penerangan juga bagus karena di belakang ada taman. Iya, ada taman.
Kalau saya boleh tahu, yang menata perabotan dan tata letak rumah ini tuh apakah Mas dan Mbak? Kalau menata ini saya sendiri sih Mbak, suami ikut aja. Jadi apa yang perlu itu, pokoknya meskipun sedikit perabotannya itu yang penting nyaman dan bisa dipakai. Berarti udah puas ya Mbak ya tentang perabotan dan tata letak. Selama tinggal di sini itu apa pernah ada kayak kasus pencurian, kemalingan atau perusahaan yang lainnya? Nggak ada sih, selama 5 bulan di sini belum pernah ada kasus kejahatan. Berarti aman ya deh. Aman. Kalau belanjanya biasanya gimana? Kalau saya sendiri belanjanya biasanya di itu pasar di Gang Pojok. Jadi ada pasar, iya kadang ada tukang sayur keliling kayak gitu. Kalau buat fasilitas kesehatan apa ada fasilitasnya? Fasilitas kesehatan kayak puskesmas, rumah sakit itu kurang lebih kalau dari rumah kami itu cuma 10 menit dan aksesnya juga bagus kok, nggak ada masalah. Di daerah sini tuh apa ada lembaga yang digunakan? Kalau lembaga ada kurang lebih 3 gang dari rumah sini ke belakang. Tapi saya nggak ikut lembaga koperasi. Koperasi ya. Kalau untuk pelayanan di daerah sini tuh bagaimana? Di sini saya menggunakan pelayanan air, listrik. Cuma kalau air ini yang kendala di pagi hari, kadang kecil itu airnya. Kalau buat mandi itu masih kadang kurang. Ya, terus terkait dengan perasaannya tuh bagaimana dengan warga sekitar? Apakah hubungannya itu baik dengan tetangga? Kalau kami memang tinggal di sini karena warganya juga baik. Jadi hubungan tetangga itu juga baik. Komunikasi dengan warga sini juga baik seperti itu. Tadi Mbak dan Masnya kan bilang kalau kurang berkomunikasi karena sama-sama bekerja ya. Ya, Ya memang yang tadi saya lihat itu untuk komunikasi dari kalian ini memang kurang terbuka. Nah, kalau misalnya nih ada waktu libur dan sama-sama nggak kerja itu, kalian masih ada waktu buat saling berkomunikasi gitu. Iya sih Mbak, dari kami itu memang kurang berkomunikasi meskipun banyak waktu luang juga. Karena waktu luangnya itu dibuat istirahatkan sama-sama capek sibuk kerja gitu. Baik. Tapi ada waktu khusus nggak buat nyari waktu untuk ngobrol-ngobrol gitu, khusus untuk ngobrol? nggak ada sih. Kalau mau ngobrol ya ngobrol aja langsung. Kalau berjauhan gitu gimana komunikasi? Ya dari HP, WhatsApp gitu. Kalau biasanya tuh kalau ngobrol tuh gimana sih sama mbaknya tuh masih kaku atau masih milih kalimat biar nggak nyakitin satu sama lain? Ya gimana ya, namanya pasangan baru mungkin masih ada lah kakunya gitu. Kalau menurut Mas dan mbaknya itu perlu nggak mengulang hal-hal yang harus dikomunikasikan secara bersama? Perlu banget sih, tapi ya gitu badannya. Makanya nggak mau, kan penting banget ya dari komunikasi gitu. Jadi dari saling terbuka, responnya satu sama lain juga harus jadi. Tapi itu nggak apa-apa, soalnya kan dari sekarang itu tidak ada kenalan untuk saling memperbaiki. Yang biasanya kan bahas mengenai komunikasi ya, kan nggak jauh dari mikir. Nah, biasanya kan perempuan itu kan curhat. Nah, biasanya nih kalau Mbak sama Mas ini suka curhat ke siapa? Kalau dari saya sih biasanya curhat dari sahabat saya, tapi kadang ya banyak terpendam sendiri. Sangat saya nggak sama kan, cara itu harga istri kurang terbuka gitu. Ya, saya sendiri kalau dari istri itu seharusnya harus melayani suami, mendampingi suami, terus mengutamakan keluarga, kayak gitu ya. Tapi
tapi saya mendengarnya itu masih sendiri kayak karena kurangnya komunikasi itu juga. Kalau dari masih Dan saya mungkin sebagai suami kita ya kita sadarkan dengan kita, tapi tidak bisa nanti juga kurang membantu urusan rumah tangga. jadi dari Mas Dadanya ini sudah memahami ya terkait pentingnya peran dari keluarga. Saya ingin menanyakan terkait dengan nilai-nilai yang berkeluarga. Walaupun Mas Dadanya masih keluarga baru, tapi pasti ada nilai-nilai yang sekiranya harus dijalankan dengan baik. Apakah dalam keluarga Mas Dadanya ini ada nilai tertentu mungkin bisa disebutkan? Juga yang penting itu hiburan ya. Kemudian ya pokoknya hiburan lah yang pertama. Jadi itu memang sangat penting sekali untuk dilakukan di dalam keluarga. Apalagi kan tadi Mbak Eni suka mengundang ya, di sini nggak boleh lagi ya, karena memang harus ada keterbukaan dengan kesepakatan dari keluarga yang menjadi dan juga kalau misalnya dikaitkan dengan kesehatan, tentunya dengan meninggal itu kan akan menambah beban emosi ya, dan kan juga bisa sempat sakit. Jadi itu sudah sangat tepat sekali dengan keluarga tujuan itu yang sangat berkaitan dengan kesehatan walaupun secara tidak langsung. Iya, saya baru sadar ya Mbak. Terima kasih ya sudah bisa membuat tentang keluarga. Baik, selanjutnya saya mau bertanya, ini ada nggak sih cara dari Mas dan Mbaknya ini buat mengembangkan sikap untuk saling mendukung dan menghargai di keluarga? Mungkin kalau dari kami sih kan karena jarang ketemu itu ya Mbak, jadi lewat chat kayak ngucapin kayak semangat gitu. Ya benar. Tapi itu pun jarang dilakukan. Kalau begitu mungkin bisa dilakukan waktu istirahat kerja ya Mas, saling memberi kabar lewat chat, terus memberi semangat, cerita hari ini ngapain aja, tentunya juga saling apresiasi tindakan baik yang udah dilakukan Mas. Ya Mas, dengan begitu mungkin nantinya juga bisa membuat komunikasi antara Mas dan Mbaknya itu jadi saling terbuka. Nah tadi kan juga membahas mengenai anak ya, jadi katanya ingin punya anak 1 atau 2. Nah itu bagaimana cara Mas dan Mbak mengendalikan jumlah anggota keluarga? Mungkin kalau dari saya itu pakai KB ya Mbak, kalau udah dirasa anaknya sudah cukup 1 atau 2. Selanjutnya kalau dari Mas Embanya ini udah tahu sejauh mana terkait dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan? Untuk itu alhamdulillah sejauh ini lebih dari cukup sih. Untuk rumah juga sudah punya, kemudian kendaraan juga ada, dan juga kebutuhan sehari-hari itu juga sudah terpenuhi. Alhamdulillah ya kalau begitu. Terus ngomong-ngomong, kalau di lingkungan rumah Mas dan Mbak sendiri ini, apa ada kebiasaan atau budaya yang rutin dilakukan sama keluarga atau warga di sekitar rumah? Kalau di lingkungan sih biasanya setiap seminggu sekali hari Jumat itu ada pengajian. Begitu. Kalau sumber daya masyarakatnya apakah sudah cukup untuk menunjang kehidupan Mas dan Mbak? Sudah sih, seperti puskesmas, rumah sakit, mall juga dekat yang bisa saya akses kapan saja. Oh iya Mbak, Mas karena sudah menjalani pernikahan selama 5 bulan ini ya, apakah pernah mengalami masalah? Ya itu sih Mbak, kurang terbuka satu sama lain dan komunikasinya juga kurang. Ya, mungkin
mungkin efek dari jarang ketemu itu. Pernah nggak Mas sama Mbaknya ini bicarain tentang masalah itu secara berdua atau cerita ke teman dan orang tua gitu? Kalau dari saya sih masalah itu nggak perlu diceritakan ke teman atau keluarga gitu. Saya lebih suka mendem sendiri sih mbak, kayak ya udah masalah sepele gitu, ya lebih baik diam kayak gitu. Kalau dari saya sama sih, tapi dari kedatangan mbak-mbaknya di sini itu saya bisa tahu tentunya komunikasi agar lebih terbuka lagi. Itu memang komunikasi sebenarnya. Jadi walaupun sesibuk apapun, sebisa mungkin memang harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi supaya dari kalian berdua itu bisa saling mengungkapkan perasaannya masing-masing gitu. Jadi bisa dilakukan saat waktu weekend, saat hari libur. Mbak, nanti kedepannya saya akan bakal bertanya-tanya lagi ke istri sesuai yang mbaknya sarankan tadi. Pokoknya kita harus introspeksi diri ya mas. Jadi Oh, berarti sekarang Mas dan Mbaknya kan sudah mulai mengerti kondisi satu sama lain dan sudah mulai introspeksi diri masing-masing. Nah, harapannya nanti Mas sama Mbaknya itu bisa melakukan apa yang sudah kami sarankan agar tujuan dari pernikahan Mbak dan Mas yang saling mendukung dan mengerti sama satu sama lain itu tercapai. Iya mbak, terima kasih sebelumnya. Saya bersyukur juga mbak berdua sudah datang ke rumah kami. ya benar, kalau nggak datang mungkin nggak tahu sampai kapan ini pedang. Oh ya sudah, kalau begitu kan Mbak sama Mas yang sudah paham, mungkin apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Oh ya, kalau begitu mungkin kami bisa pamit ya Mbak Mas. Ya mbak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Terima ya. kasih ya mbak. Iya, sama-sama. Semoga nanti pernikahannya langgeng terus ya, dilancarkan cita-citanya sampai Amin. Terima kasih ya mbak. Ya, kami pamit dulu ya Mbak Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.